lensa cembung, dan cermin cekung. Dan praktikum modul 7 yaitu optik yang terdiri dari 2 KP, yaitu yang pertama kegiatan praktikum sifat cahaya. Untuk KP sifat cahaya ada pemantulan cahaya. Percobaan 1, pemantulan cahaya pada cermin datar. Tujuan percobaan ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dan menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar. Alat dan bahan: cermin datar, lampu senter, busur derajat, kertas putih, celah cahaya, dan pensil. Untuk langkah-langkah: pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Nyalakan lampu senter dan amati berkas cahaya. Gambarkanlah jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang dan sudut pantul tersebut menggunakan busur derajat. Dan catat bagaimana sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Percobaan 2, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Tujuannya mahasiswa memahami sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung. Alat dan bahan: cermin cembung, lilin, kertas putih, tabir kertas, dan penggaris. Berikut langkah-langkahnya. Susunlah alat, kemudian nyalakan lilin, dan aturlah jarak atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya ukur jarak benda dan jarak bayangan, serta catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Percobaan ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung. Untuk alat dan bahan ada cermin cekung, lilin, layar atau tabir kertas, penggaris, dan kertas putih. Berikut langkah-langkah percobaan. Susunlah alat, nyalakanlah lilin, dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan, serta catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. KP sifat cahaya selanjutnya adalah pembiasan cahaya. Percobaan pertama, pembiasan cahaya dengan balok kaca. Susunlah senter, celah, dan balok kaca. Nyalakan senter dan amati. Gambarkanlah jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Selanjutnya percobaan 2, pembiasan cahaya lensa cembung pada huruf. Gunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Ukur jarak huruf ketika menjadi kabur atau tidak tampak. Percobaan ketiga, pembiasan cahaya dengan lensa cembung. Susunlah lensa cembung, layar, dan penggaris panjang. Ukur jarak benda dan jarak bayangan, dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung. Untuk KP sifat cahaya yang selanjutnya adalah difraksi cahaya. Difraksi cahaya merupakan pelenturan cahaya saat cahaya melalui celah sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil
dan memiliki sifat cahaya yang baru. Media yang dipakai di sini adalah CD. Dengan cara arahkan senter ke CD dan kemudian ukur jarak difraksi cahayanya. Kemudian kita masuk ke modul 7 KP2, yaitu lensa cembung dan cermin cekung. Percobaan pertama, percobaan dengan lensa cembung. Alat dan bahan. Yang pertama lensa cembung, layar, dan lilin. Untuk langkah-langkahnya, susunlah lensa pada dudukannya dan letakkan di antara layar dan sumber cahaya. Nyalakan sumber cahaya, kemudian atur posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Percobaan kedua, percobaan dengan cermin cekung. Untuk alat dan bahan, cermin cekung, layar, dan lilin. Langkah-langkahnya, susunlah lensa dan letakkan di antara layar dan sumber cahaya. Nyalakan lilin, kemudian atur posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Ulangilah percobaan ini beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda.